itel A70, HP under 1 jutaan yang paling saya rekomendasikan. Gimana enggak? Selain fiturnya yang cakep-cakep kayak fingerprint scanner, RAM dan internal storage yang terbilang cukup besar di range harganya, dan paket pembeliannya yang cukup lengkap, terutama di bagian casingnya yang cakep banget ala MagSafe-nya iPhone. Ya emang desainnya mirip banget sama iPhone pakai kamera triple boba gini, tapi sayangnya yang satu itu lampu flash ya cuy, bukan kamera. Coba deh saya lepas dulu casingnya biar kelihatan bentuk HP-nya. Nah, kalau udah kebuka gini casingnya baru dia kelihatan ciri khas itel-nya, nggak mirip-mirip iPhone. Tapi emang case-nya sih yang buat HP ini jadi mirip iPhone 13 Pro Max. Ya udah bentar saya shutdown dulu HP-nya biar kita bongkar dan lihat dalemannya kayak gimana. Sepertinya di sini saya butuh udara panas untuk ngebuka bagian back cover dari HP ini. Jadi di sini saya gunain hot air atau blower. Jadi fungsi hot air atau blower ini hanya memanaskan bagian belakang back covernya agar lemnya jadi lunak dan gampang dibuka. Kalau udah kurang lebih 2 menitan langsung aja congkel bagian back covernya pakai pencongkel plastik. Pit plastik warna biru ini jadi berfungsi untuk memisahkan lem yang berada di tengah-tengah back cover dan frame cuy. Cara ngebukanya juga cukup gampang, tinggal digesek-gesek kayak gini aja. Hanya saja kamu harus hati-hati dalam menggeseknya cuy. Nah kalau udah dirasa nih lemnya agak renggang tuh, kamu bisa congkel pakai kuku kayak gini. Jika kamu nggak punya kuku yang panjang, bisa pakai alat bantu lainnya cuy. Karena HP ini punya fingerprint scanner, kamu harus hati-hati ngebukanya waktu di bagian fingerprint scannernya. Biasanya ada fleksibel di situ. Bagian yang paling sulit saat ngebuka back cover itu jadi waktu di bagian sela-sela kameranya gini cuy. Karena di bagian ini biasanya terdapat lem yang lebih banyak daripada lem di pinggiran back covernya. Kayaknya saya butuh bantuan cairan kontak cleaner nih. Dan setelah sekian lama akhirnya kebuka juga nih back covernya cuy. Jadi ini dia penampakan bagian dalam back covernya. Plastik hitam di tengah-tengah back cover ini namanya graphite sheet. Fungsinya salah satu sistem cooling di HP ini. Terus untuk material bahannya ini terbuat dari plastik tipis. Sebenarnya ada beberapa keunggulan dari back cover dengan bahan kayak gini. Selain gak mudah pecah, HP juga jadi lebih ringan cuy. Tapi minusnya ya gampang kegores-gores dibandingkan back cover yang terbuat dari kaca. Next kita bukain dulu semua baut yang ada di HP ini. Kurang lebih totalnya ada 18 baut. Oh iya nih, sebelum kita buka framenya, kita wajib keluarkan dulu SIM tray-nya. Jadi itel A70 ini pakai SIM tray jenisnya triple slot. Bisa nampung dual SIM dan satu SD card sekaligus. Terus di pangkal SIM tray-nya nih ada karet cincin pelindung warna merah. Fungsinya biar air nggak mudah masuk ke bagian SIM tray-nya. Salut juga sih, build quality HP harga under 1 jutaan ini. Next kita buka aja yuk frame HP ini. Caranya congkel di bagian sela-sela slot SIM tray-nya. Karena di bagian itu biasanya ada ruang yang disebabkan sama slot SIM tray. Kalau udah kebuka kayak gini, lepasnya harus pelan-pelan karena di situ ada fleksibel dari fingerprint scanner.
Tapi di sini nih saya nyangkut nggak bisa ngebuka karena ada graphic sheet yang nempel sama baterai. Coba bentar saya lepas dulu graphic sheetnya. Selanjutnya kita lepas dulu konektor baterainya, baru kita lepas fleksibel fingerprintnya. Dan ini dia penampakan frame dari HP itel A70. Ya, bisa kita sebut aja ini housing atau frame. Jadi di housing ini terdapat banyak juga komponen seperti frame kamera, antena penguat sinyal, lalu ada fingerprint scanner, dan ada juga graphic sheet yang nempel sama housing ini. Tapi yang disayangkan HP ini belum ada fitur NFC-nya. Ya maklum aja lah, HP harganya under 1 jutaan dapat fitur kayak gini udah lumayan banget. Next, saya lepasin dulu semua konektor-konektor yang nempel pada PCB cuy. Kayaknya asik juga nih nge-review bagian subboardnya terlebih dahulu. Jadi ini dia penampakan subboard di HP itel A70. Di subboard ini terdapat komponen-komponen penting seperti konektor lubang charger. Jadi lubang charger yang dipakai HP ini udah Type-C ya cuy. Terus ada juga lubang jack audio. Dan terdapat juga satu buah mikrofon. Tapi untuk bentuk mikrofonnya ini pakai mikrofon jadul banget. Soalnya HP keluaran baru sekarang jarang pakai mikrofon mode bulat kayak gini cuy. Ini mirip-mirip sama HP Nokia tipe 1280 sih mikrofonnya, atau Nokia 105. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting fungsinya. Oh iya, di bagian subboard ini juga terdapat pelindung karet di bagian konektor charger dan jack audionya. Ya fungsinya sama aja sih kayak di slot SIM tray tadi, agar air nggak mudah masuk ke HP ini dari bagian bawah. Cakep juga ya HP under 1 juta ini, sampai mikirin build quality kayak gini. Next, terus di bagian bawahnya sini ada speaker. By the way, HP ini masih mono speaker ya, jadi speakernya cuma satu ini doang. Dan yang saya tunjuk ini namanya motor vibrator. Jadi sewaktu ada notifikasi atau sewaktu kamu ngetik ada getar-getaran. Nah, komponen inilah yang menghasilkan getaran-getaran itu cuy. Kecil sih, cuman efeknya mantep banget. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini doang cuy. Kebayang nggak kamu teknologi zaman sekarang makin canggih banget. Terus di sini ada antena yang menghubungkan papan board atas dan papan board bawah. Selanjutnya saya pengen buka nih bagian motherboardnya. Nah, buat kamu nih yang mau ngebuka motherboardnya kayaknya harus hati-hati. Karena di bagian atas ini ada perekat kayak lem gitu cuy. Jadi kamu wajib dulu nih buka dulu konektor kamera selfie-nya. Takutnya ntar dipaksa narik malah fleksibel kamera selfie-nya yang putus. Dan seperti biasa, handphone dari Transsion Holding ini banyak banget dikasih thermal pasta kayak gini. Jadi buat yang belum tahu tuh ya, itel, Infinix sama Tecno itu satu anak perusahaan. Namanya Transsion Holding. Lumayan banyak sih thermal pasta dikasih di HP ini. Ya udah deh, next saya buka dulu fleksibel dari kamera selfie-nya. Nah, jadi kayaknya fungsi perekat di bagian atas ini biar cahaya dari lampu flash selfie-nya nggak bocor ke LCD. Nah, yang ini nih lampu flashnya. Nextnya kayaknya kita enaknya review kameranya dulu. Ini dia kamera utama dari HP under 1 jutaan ini. Yang ajibnya kamera ini udah ada fitur OIS stabilizer-nya. Jadi buat nge-record video tuh nggak terlalu goncang-goncang. Ya walaupun hasil videonya ya masih bergelombang juga cuy. Tapi ya udahlah, harganya juga 1 jutaan. Soalnya untuk hasil kamera dari HP 1 jutaan tuh menurut saya ini lumayan bagus. Dan yang ajib di bagian bawah kameranya ini ada stiker peredam panas. Jadi biar kameranya nggak cepat rusak karena overheat. Next kita review kamera gimmicknya. Kenapa saya bilang ini kamera gimmick? Karena di website manapun gak ada ngejelasin ini kamera resolusinya berapa megapiksel cuy. Terus juga ukurannya maksa banget sama bagian frame belakangnya itu. Ya udahlah, namanya juga kamera variasi.
Tapi kalau nggak ada kamera ini desainnya jadi jelek, ya nggak cuy? Jadi nggak kayak triple boba gitu. Selanjutnya kita review kamera selfie-nya nih cuy. Dan ini dia penampakan dari kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Untuk kamu nih yang penasaran sama hasil kameranya, kamu bisa cek di video sebelumnya karena udah saya review tipis-tipis di situ. Nah, dan buat kamu yang belum subscribe, bisa dong di-subscribe akun YouTube Gadget. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Oh ya, nih di kamera selfie-nya ada karet pelindung kayak gini cuy. Cakep juga sih build quality dari HP ini. Terus kita review yuk bagian dari mesinnya. Di sisi kirinya nih terdapat slot SIM card. Jadi yang saya tunjuk nih slot SIM cardnya. Terus ada lampu flash. Nah itu tadi lampu flash buat selfie. Dan yang dilapisi sama thermal pasta putih ini adalah penutup kaleng IC chipsetnya cuy. Sayangnya nggak bisa kita buka karena dia nyatu sama PCB cuy. Ya udah, jadi kita lihat-lihat aja dah ya. Dan yang saya tunjuk ini lampu flash bagian belakangnya. Terus di pojok kiri ada kertas indikator air. Jadi fungsinya kalau HP ini masuk air, kertasnya berubah warna jadi merah kayak gini. Nah, jadi kalau HP kamu nih masuk air dan pengen ngeklaim garansi, sebaiknya jangan cuy, karena ada kertas ini yang ngasih tahu teknisinya bahwa HP ini pernah masuk ke air. Jadi di bagian atasnya ini ada speaker kecil kayak gini cuy. Tapi ini fungsinya bukan speaker buat dengerin musik ya, lebih ke speaker buat nelpon. Dan bisa dibilang HP ini mono speaker, belum stereo. Untuk bahan dari framenya sendiri terbuat dari plastik yang dilapisin sama kaleng. Desain framenya mirip sih sama Samsung A05 kemarin. Terus di bagian samping kirinya nih ada fleksibel tombol power cuy. Kamu harus bisa bedain tombol power sama fingerprint. Nah ini yang saya buka nih, fleksibel dari fingerprint. Buat kamu yang masih mikir tombol power sama fingerprint itu sama, kamu salah cuy. Jadi itu dua komponen yang berbeda cuy. Terus kita buka nih untuk bagian baterainya. Buat ngelepas baterainya saya gunain suction cup. Jadi HP dari itel ini A70 nggak ada plastik buat narik atau ngelepas baterainya cuy. Syukurnya ada suction cup yang bisa ditarik kayak gini. Ini lemnya keras banget asli. Kayaknya butuh cairan contact cleaner untuk ngelepas lemnya. Nah akhirnya kebuka juga nih baterainya cuy. Di bawah baterai sendiri nggak ada komponen apa-apa, cuman ada fleksibel LCD doang. Jadi jangan ngarep ada vapor chamber di bawah baterainya. Terus untuk lemnya sendiri warnanya bening. Biasanya lem baterai warnanya hitam kan, kalau HP ini warnanya bening cuy. Untuk baterai di HP ini udah berkapasitas 5000 mAh. Cakep nggak sih? Menurut kamu HP under 1 juta dapat baterai besar kayak gini? Sebenarnya dari pemakaian saya kemarin, HP ini terbilang cukup awet banget. Nanti di next video saya bakal tes gaming dan tes performa di HP ini. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya HP ini di harga 900 ribuan. Malah yang varian RAM 3GB ada di harga 800 ribuan. Worth it banget buat dibeli cuy. Ya walaupun HP ini masih pakai desain lama untuk komponen bagian dalamnya, cuman untuk harga segitu menurut saya sih masih worth it banget. Dari fitur-fiturnya udah ada fingerprint scanner,
dan RAM 4/128 GB internal storage. Menurut saya untuk HP di bawah 1 jutaan itu worth it banget cuy, malah kebesaran. Terus desainnya juga yang menurut saya cakep banget. Bagian belakangnya malah mirip banget sama iPhone 13 Pro Max. Jadi ini salah satu HP under 1 juta yang bisa saya rekomendasikan buat kamu beli. Mungkin video ini sampai sini aja. Sampai jumpa di next video. Thank you.